Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya menjelaskan sejarah tentang pencak silat, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Suaranya dengan absen 02 dengan NIM 20200105037, kelas 1A Penjas Gestrek. Pencak silat. Pencak silat merupakan produk budaya lokal dalam rukun budaya Melayu. Masyarakat di Pulau Jawa menyebutnya dengan pencak, sedangkan di Sumatera namainya dengan silat. Sementara di lainnya ada yang mengistilahkannya dengan ganyong atau bayuang. Namun demikian, semua kata tersebut memiliki persamaan arti. Akhirnya pada tahun 1948 disatukannya menjadi pencak silat praktek pelaksanaan jurus dari masing-masing setiap cabang pencak silat. Dilakukannya dengan gaya bermacam-macam, gaya unik lokal, dan ciri-ciri yang menonjol, dan mudah dibedakan dari gaya lainnya, disebut aliran pencak silat. Bagaimanapun, wujud keunikan suatu gaya nilai-nilai etis, teknis, estetika, dan atletis sebagai suatu kesatuan tetap ada dan terlibat. Membedakan aliran-aliran pencak silat tidaklah mudah dan hanya dilakukan oleh mereka yang ahli dan betul-betul memahami berbagai jurus pencak silat. Pencak silat mempunyai arti permainan dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis dan mengelak. Permainan yang didasari ketangkasan, menyerang, dan membela diri baik dengan senjata atau tanpa senjata. Bapak Harsoyo selaku staf ahli PB IPSI menjelaskan pencak silat berasal dan berakar dari bumi Indonesia, Nusantara. Pencak silat dengan keindahan seninya, dengan lewat kelegawannya, gayanya yang berciri khas budaya bangsa Indonesia, bukan dari negara lain. Kalau dari negara lain, bukan namanya pencak silat. Pada pertengahan Mei 1948, diadakannya suatu konferensi untuk membentuk panitia persiapan pencak silat Indonesia yang diketuai oleh Bapak Wungsu Negoro. Tujuannya untuk mempersatukan suatu aliran yang ada di negeri ini. Awal perjalanan organisasi ini tidak berjalan semulus yang diharapkan. Timbul ambisi dari beberapa aliran yang menonjolkan diri untuk menghargai beberapa setiap aliran ini. Di Surakarta, tepatnya pada tanggal 18 Mei 1948, dibentuklah suatu ikatan semua aliran pencak silat menjadi Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI yang diketuai oleh Bapak Wungsu Negoro. Ada 4 aspek yang terkandung dalam makna pencak silat. Sarana mental spiritual, bela diri, olahraga, dan seni. Sebagai seni, pencak silat merupakan wujud perilaku budaya suatu kelompok yang di dalamnya terkandung unsur adat, tradisi, hingga filsafat. Itulah yang menyebabkan perbedaan gerakan silat antara satu daerah dengan daerah-daerah lainnya. Sebagai olahraga di dalam perkembangannya, pencak silat maka menjadi suatu jenis gerak badan, senam, atau jurus yang dapat dipertandingkan. Perkembangan selanjutnya disepakati dibentuknya suatu aturan pertandingan olahraga pencak silat. Sebagai bela diri pencak silat, tumbuh berawal dari naluri manusia untuk melakukan pembelaan terhadap serangan fisik yang menghampirinya. Seorang pesilat diharapkan mampu melindungi diri dari setiap serangan, juga mampu mengembangkan gaya tempurnya sehingga dalam tempo singkat berhasil memenangkan pertandingan. Sebagai pembina mental spiritual atau olah batin lebih banyak ditunjukkan untuk membentukkan sikap dan watak kepribadian.
Faktor ajaran agama yang menyertai latihan berperan besar untuk mengembangkan fungsi ini. Sulit untuk ditunjukkan secara ekspresif produk dari pembinaan mental spiritual tersebut. Namun banyak atraksi yang dipamerkan seperti penyembuhan spiritual, demonstrasi tenaga dalam yang kesemuanya merupakan wujud dari keberhasilan olah batin. Pencak silat masih dilombakan dalam bentuk seni, permainan tunggal, ganda maupun beregu. Barulah pada PON ke-7 tahun 1973 pertandingan olahraga diselenggarakan bersamaan dengan berlangsungnya PON 7 ini. PBFC menyelenggarakan musyawarah nasional dan memutuskan Bapak Cokro Pranulu sebagai Ketua Umum IPSI. Beberapa tahun kemudian, Ketua Umum IPSI diemban oleh Bapak Edi Manzuki Nala Praya, dan nama Edi Basuki Pranalaya pun terpilih kembali secara aklamasi untuk periode awal tahun 1980-an hingga tahun 2018. Dan setelah itu pada tahun 2018 PBFC diketuai oleh Prabowo Subianto hingga saat kini. Pencak silat berkembang ke seluruh Indonesia, yang khususnya berkembang sampai di Bali, yang dinamai dengan Persatuan Seni Pencak Silat Bakti Negara, yang diketuai oleh Bapak Ide Bagus Oka Dewangkara. Kelahiran Bakti Negara yang merupakan rintisan dari para pejuang pergerakan revolusi 1945 yang mencintai pencak silat. Di Bali, sebagian besar para pejuang kita adalah pendekar yang sangat tangguh. Para pejuang kita belajar pencak silat dari para pendekar yang ada di Bali, dan ada juga yang belajar ke Jawa seperti pahlawan nasional kita, Bapak I Gusti Ngurah Rai. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, para pendekar yang terdiri dari para pejuang yang sangat mencintai pencak silat berkeinginan pada suatu saat untuk mengumpulkan para pendekar yang membentuk wadah organisasi yang bertujuan adalah ingin mewarisi ilmu pencak silat yang merupakan warisan budaya bangsa yang belum ditumbuh kembangkan kepada para generasi muda. Keinginan para pendekar tersebut di atas baru dapat terwujud pada tanggal 31 Januari tahun 1955 dengan dapat diselenggarakan kongres yang bertempatan di Banjar, Kaliungu, Kaje, dan Pasar. Pertemuan kongres pada waktu itu dihadiri ratusan pendekar yang ada di Bali. Kongres ini bisa diselenggarakan karena diperbolehkan oleh beberapa pendekar yang sangat disegani pada waktu itu, antara lain yang pertama, Bapak Ide Bagus Oka Dewangkara. Yang kedua, Bapak Ide Bagus Oka Mahadewa. Yang ketiga, Bapak Bagus Madirai Keplak. Dan yang keempat, Bapak Anak Agung Rai Tokir. Yang kelima, Bapak Anak Agung Merangi. Dan yang terakhir, Bapak Sri Empu Dwi Tantra. Dan pada tahun 1967 Anak Agung Rai Tokir meninggal dunia, sehingga ketua Dewan Pendekar tinggal satu orang, yaitu Bapak Bagus Madirai Keplak. Pada tahun 1977 Bapak Bagus Madirai Keplak meninggal dunia, maka untuk sementara ketua Dewan Pendekar dijabat oleh Bapak Bagus Alit Dira. Pada tahun 1990 diadakan pertemuan seluruh pendekar se-Bali untuk memilih ketua Dewan Pendekar Bakti Negara. Maka secara resmi ditunjuk kepada Bagus Alit Dira sebagai ketua Dewan Pendekar mulai tahun 1990 tersebut. Pada tahun 2017 Bapak Bagus Alit Dira meninggal dunia, sehingga ketua Dewan Pendekar Pusat Bakti Negara dijabat oleh Bapak I Bagus Alit Sucipto selaku anak dari almarhum Bapak Bagus Alit Dira.
Demikian sekelumit sejarah pencaksilat Indonesia dan sejarah Persatuan Seni Pencaksilat Bakti Negara yang sejak kelahirannya 31 Januari 1955 sampai dengan sekarang telah berkembang di seluruh Bali, bahkan sudah keluar daerah Bali dan bahkan di beberapa negara Eropa seperti Belanda, Australia, Kanada, Italia, dan Jerman. Mudah-mudahan kita sebagai generasi muda akan lebih mampu mewarisi dan menyebar luaskan pelajaran pencaksilat yang telah diwarisi kepada kita. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Om Santi Santi Santio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.